Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Fasilitator dan pengajar praktik selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, yaitu Bapak Uding SPD MPD sebagai fasilitator dan Bapak Alisani SPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Pada wawancara pertama, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala SMP Negeri 12 Poliang Barat sebagai sekolah asal saya, yaitu pada Ibu Haji Marwa SAG MPDI. Berikut hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sebelumnya Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya, sehingga hari ini Ibu bisa meluangkan waktunya untuk saya wawancarai terkait dengan tugas saya dalam program guru penggerak yang saya ikuti. Bu, sudah masuk di modul 3, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi saya akan mewawancarai Ibu sebagaimana Ibu sudah menjadi kepala sekolah di sini. Saya ingin mengambil langkah-langkah tentang melakukan pengambilan keputusan. Tapi sebelum itu Bu, mungkin Ibu bisa persilahkan dulu untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Marwa SAG PDI, menjadi kepala sekolah di sini kurang lebih 15 tahun 5 bulan sejak November 2010. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih. Jadi saya akan wawancara Ibu, ini ada panduannya Bu, ada panduan pertanyaan. Mungkin kita bisa mulai saja Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menjadi pemimpin pasti akan menghadapkan dengan berbagai masalah yang sangat sulit diputuskan. Ya, terkait dengan ini, sebagai saya sebagai kepala sekolah dengan kasus yang merupakan dilema etika, kita harus memutuskan memilih pilihan yang sama-sama benar sehingga menjadi sama-sama, sehingga menjadi dilema bagi saya bagaimana memutuskan hal tersebut. Iya. Namun kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Oh iya Bu. Ya memang Bu, kasus itu kan terkadang kita dilema untuk memutuskan yang mana kita memilih, misalnya pilihan yang kita nggak benar kita memilih. Nah kemudian Ibu, bagaimana kira-kira Ibu menjalankan keputusan sebagai kepala sekolah terkait dengan kasus-kasus yang dilema etika tadi Ibu? Iya. Sebagai kepala sekolah, saya harus melihat situasi berbagai sisi. Tidak serta-merta begitu, melihat kondisi dulu. Berbagai sisi. Biasanya Ibu meminta keputusan dari para wakil kepala sekolah, guru yang sangat senior, yang layak. Ya. Setelah itu mendengar bagaimana masukannya dan dalam mengambil pengambilan keputusan yang terbaik untuk satu keputusan. Kemudian, meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak, dari pengambilan keputusan tidak selamanya orang puas dengan keputusan kita berbagai pihak. Namun barangkali diperhadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, Ibu itu mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati dalam iya. Kemudian langkah-langkah dan prosedur seperti apa Ibu lakukan, bisa diceritakan? Langkah-langkah yang pertama itu saya
mencoba untuk memahami kasus yang terjadi. Iya. Bisa pahami dulu, kemudian mengambil keputusan itu sebagai kepala sekolah itu harus ada masukan dari bapak guru dan guru senior itu. Nah, kemudian kedua, apabila tidak sesuai dalam menentukan keputusan bersama, maka dilakukan voting ya. Dengan begitu keputusan diambil dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta yang itu disepakati. Ya, jadi kalau misalnya dalam penilaian kesimpulan keputusan kemudian berbeda pendapat, Iya. kita lakukan voting ya. Voting. Iya. Voting. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini tentang kasus Dilemma 3 tadi, yang Ibu anggap efektif itu yang mana tadi? Ya, yang paling efektif dalam saat ambil keputusan yaitu berdasarkan keinginan guru-guru, bisa satu suara dan bisa sejalan. Oh, begitu. Iya. Jadi yang penting sejalan, kita punya satu pemikiran, sejalan kita punya keputusan. Iya. Kemudian yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tadi, Iya. itu yang apa saja? Ada beberapa tantangan yang bersifat personal, yaitu apabila saya sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda, kemudian dengan harapan atau keinginan kepala sekolah. Oh iya, jadi tantangannya jika misalnya dari guru-guru mungkin berbeda keinginan dengan kita, itu saya ambil tantangan. dari yang berdasarkan dengan suara yang mayoritas. Iya, jadi meskipun mungkin ini kita tidak sesuai dengan kita punya keinginan, iya, tapi kan suara terbanyak. Itu tantangan ya. Ya, itulah pemimpin. Iya. Kemudian Bu, apakah ada jadwal tertentu, misalnya ada kasus dijadwalkan jadwal tertentu dalam proses penyelesaiannya? Iya. Mungkin. Tidak ada jadwal tertentu, pokoknya segala hal yang harus saya tuntaskan kalau bisa diselesaikan secepatnya. Iya. Kemudian begitu tergantung dari ringan beratnya suatu kasus permasalahan. Jadi saya lihat dulu tingkat kasusnya ini, kemudian melihat permasalahannya seperti ini. Jadi mungkin kasusnya kalau misalnya berat, berarti kita butuh waktu untuk memutuskan, mengumpulkan dulu apa dan seterusnya. Tapi kalau mungkin kasusnya ringan, ya bisa saya sendiri. Ya, selesaikan secepatnya. Nah, kemudian faktor-faktor apa kira-kira Ibu yang mempermudah Ibu selama ini mengambil keputusan di sekolah? Faktor-faktor yang mudah ya, tergantung tentang tentu saja dukungan keluarga, tim sekolah yang senantiasa mendukung dalam setiap pengambilan keputusan dan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi keluarga termasuk juga keluarga semua ya, komponen sekolah. Karena keluarga juga jelas akan mendukung ini bagaimana kondisi internalnya kita dalam mengambil keputusan, tidak gegabah seperti itu. Karena kalau kondisi keluarga tidak nyaman, pasti akan terbawa di tempat lingkungan sekolah, sekolah kita, artinya di mana kita kerja. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu, ini dari semua apa yang disampaikan, saya banyak mendapat pelajaran dalam hal pengambilan keputusan. Kira-kira Bu, menurut Ibu pelajaran apa yang dapat Ibu petik selama dalam mengambil keputusan? Saya sebagai kepala sekolah ya, banyak juga berdasarkan kondisi ya di sekolah. Ya. Banyak hal yang selama ini terjadi ya di sekolah ini ya, yang begitu lama saya meneruskan, jadi pengalamannya banyak dari kasus ke kasus. Paling tidak dalam kondisi SMP Negeri 12 Pulau Barat ini sekolah dianggap sekolah yang besar, khususnya memang di Pulau Barat, tapi pada umumnya di mana memang termasuk sekolah, saya menganggap bahwa sekolah top. Ya, artinya boleh dikata sudah akreditasi aja ya, tidak semudah itu untuk mencapai. Untuk akreditasi itu didukung oleh warga semua, masyarakat, pemerintah setempat, berada di daerah yang budayanya juga dan kebiasaan serta guru-guru yang punya karakter yang menentukan bagaimana mengambil keputusan. Jadi memang selama Ibu menjalani
menjabat sebagai kepala sekolah ini banyak sekali Oh, pelajaran banyak sekali pengalaman dari ya, kalian juga tahu. dari lingkungan masyarakat, dari siswa mungkin karakternya berbeda-beda, dari guru juga Bu. Iya. Terus terang Bu, saya banyak mengambil pelajaran dari Ibu, mengambil keputusan selama ini, dan seperti apa yang diterapkan ke saya pada saat ini itu mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk saya ke depan, dan mudah-mudahan Ibu juga akan sehat seperti sehat terus menjalankan tugasnya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Itu saja. Intinya barangkali untuk menjadi pemimpin itu yang pertama kita harus terakhir dan terakhir selamatkan diri kita. Mereka bagaimana memperlihatkan contoh Ayo menjadi teladan. menjadi teladan sekolah. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Semoga kegiatan juga saya lancar Bu. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Pada wawancara kedua, saya akan melakukan wawancara dengan pelaksana harian Kepala SDN 76 Ranakomia, yaitu Bapak Anisrudin SPD. Berikut video wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya, sehingga Bapak bisa meluangkan waktunya untuk saya. Kebetulan ini Pak, saya ada tugas di program guru penggerak. Seperti Bapak juga pernah ikuti program guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Kami sudah sampai di modul 3 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi ini Pak, saya akan mencari Bapak terkait dengan kasus-kasus atau bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah kita. Sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anisrudin SPD. Saya adalah guru penggerak angkatan 4. Di sini saya di sekolah ini sebagai ibarat kata sebagai influencer di sekolah ini, sebagai penggerak untuk teman-teman, dan dari situ kepala sekolah saya memberikan wewenang kepada saya untuk mengambil kebijakan, karena beliau sering sakit atau kurang sehat. Jadi segalanya, tidak semuanya tapi hampir 90% ke saya. Seperti itu Pak. Jadi semacam kebijakan semuanya selalu kita Oke, Mbak, ini dalam wawancara ini Pak ada beberapa pertanyaan yang menjadi panduan saya. Mungkin Bapak nanti bisa sharing dan bisa menjelaskan. Semuanya saja Pak, di pertanyaan pertama. Bagaimana Pak kira-kira mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, baik, berbicara masalah dilema etika dan rujukan moral berarti terkait dengan sikap dan perilaku yang terjadi pada siswa ataupun dari guru yang dari sekolah ini. Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keputusan ya dari kasus dilema etika itu. Ya, tentunya cara mengidentifikasinya adalah melihat atau mengamati ataupun menerima laporan ya, dari guru kelas, atau bahkan saya sendiri, kan saya sebagai guru kelas melihat dan mengamati apa yang terjadi di kelas saya dan bahkan di luar kelas saya. Seperti itu Pak. Baik, jadi mengidentifikasi seperti itu ya, kasus-kasus yang dilema ataupun dia rujukan moral. Nah kemudian kan dilema itu berarti kita tidak bisa bedakan atau kita akan memilih kasus mengambil keputusan dengan melihat yang benar, etika yang benar, jadi kita pilih yang benar, yang mana kita yang pilih. Nah kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dengan kasus yang seperti tadi yang dilema etika, yang kepentingan sama-sama benar? Iya, dilema etika. Pertama saya itu melakukan pendekatan Pak, pendekatan dengan ataupun komunikasi dengan yang bersangkutan ya, yang kasus dilema etika tersebut. Boleh saya berikan contoh? Ya, misalkan ini Pak,
ada siswa ini yang sedang sekolah di sekolah ini Pak pernah. Tapi di sisi lain, maksudnya ini di sekolah ini tapi ada kegiatan ekstra pramuka perkemahan perjurusan ini beberapa hari yang lalu. Di sisi lain anak ini juga tidak bisa ikut, padahal ini dia ingin ikut, tapi orang tuanya melarang karena berhubung anak ini harus menjaga adiknya di rumah karena orang tua ini akan mencari mencari nafkah gitu ya. Nah, cara saya itu adalah melakukan komunikasi dengan orang tuanya, menjelaskan bahwa kegiatan ekstra pramuka di sekolah juga lebih penting juga untuk perkembangan kepribadiannya anaknya, ya, untuk menambah wawasan atau pengalaman, bahkan bisa meningkatkan pengetahuan tentang kepramukaan. Seperti itu. Jadi langkahnya itu tadi kita komunikasi terhadap yang terlibat dalam kasus ini. Komunikasi. Kemudian mungkin terjawab juga tadi bahwa langkah-langkah dan prosedur apa yang diambil dalam penyelesaian dalam pengambilan keputusan seperti tadi ya. Komunikasi dengan orang tuanya dengan murid tersebut. Kemudian yang Bapak anggap efektif dalam dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan atas kasus-kasus di Etika seperti apa? Yang paling efektif kalau tadi komunikasikan langkah-langkahnya. Tapi saya anggap bahwa yang paling efektif adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik antara kita sebagai guru di sekolah ataupun kepala sekolah dengan orang tuanya anak tersebut tadi. Tetap saya katakan yang tadi dengan anak tersebut gitu. Terus juga kita minta pemahaman dari orang tuanya bahwa mungkin dalam selama kegiatan ekstra di sekolah itu orang tuanya mungkin bisa dulu mengatur waktunya supaya anak ini bisa juga ikut. Tetap saya komunikasi yang paling penting. Kemudian mungkin ada hal-hal yang menjadi tantangan Bapak dalam menentukan tadi keputusannya, keputusan tentang diri Bapak. Iya. Tentunya kalau tantangan itu kita juga sebagai guru sekolah itu yang pertama itu bagaimana kita bisa menguasai tantangannya itu bagaimana kita menguasai situasi yang ada di sekolah dan bahkan di luar sekolah. Contohnya tadi kalau kita ingin ketemu orang tuanya tentu kita harus punya persiapan untuk bertemu dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua tentu juga kita tahu banyak referensi tentang peraturan apakah itu dari dinas pendidikan ataupun dari apa namanya kementerian itu, misalnya ada PP, ada Permen, kemudian tentang kepramukaan, peraturan tentang kepramukaan itu, sehingga dengan sendirinya kita bisa menyampaikan informasi-informasi dengan baik dan tepat kepada yang bersangkutan. Kemudian apakah ada jadwal Pak, misalnya jadwal atau kita tentukan waktu jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan atas kasus tadi atau kasus ini yang terjadi? Jadwalnya sih tergantung dari kasus itu Pak. Misalkan kalau kasusnya ada ringan ya kita selesaikan hari itu dengan siswanya dan kita panggil orang tuanya, kalau perlu kita panggil orang tuanya. Tapi kalau kasusnya itu agak rumit ya tentu kita punya jadwal. Apalagi ini misalkan kalau kita di sekolah ini Pak, misalkan ada kasus yang terjadi sama anak, tentu langsung kita kaitkan dengan orang tua, akan kita panggil ke sekolah. Tapi terkadang orang tuanya tidak di tempat, maka kita jadwalkan kita di hari lain, dan bahkan kita juga harus komunikasi dengan komite sekolah tentang kasus ini. Jadi kita tergantung dari kita sisi kalau rumit. Kalau sangat rumit ya kita jadwalkan. Kemudian kedua tidak ada orang tua di tempat, kita atur lagi. Nah seperti itu. Jadi tergantung kondisi kasus. Tergantung kondisi kasusnya. Nah kemudian kira-kira Pak dalam pengambilan keputusan juga faktor-faktor apa saja atau siapa saja yang mendukung tentang program Bapak atau kerja Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentunya dari kepala sekolah sendiri. Kalau kita berbicara masalah unsur di sekolah guru, kemudian juga dari murid-murid. Biasa kita juga, kalau saya pribadi selama saya dari penggerak, saya itu kebanyakan ada namanya itu voice suara. Suara dari murid saya tetap saya meminta dari mereka
karena misalkan dalam menentukan keputusan biasa saya minta masukan mereka, apakah ini sudah menurut kalian gimana, ya gitu. Kemudian kedua, ya ini untuk yang dari dalam, yang dari luar biasa saya komunikasi dengan komite. Gitu. Biasa seperti kemarin dari kegiatan Esa Pramuka, saya bertanya karena pernah ditunda, saya tanya apakah boleh. Ya, kalau komite bilang kalau merasa sudah nyaman, sudah merasa aman, ya silahkan laksanakan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kira-kira dari apa yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Anda selama mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan kasus di Dimetika di sekolah Bapak? Tentunya ini merupakan sebuah pengalaman yang baru. Iya. Karena kasus itu biasanya tidak ada yang sama. Iya. Nah, kasus yang kemarin kasus yang berbeda, tentunya bisa menambah lagi pengetahuan saya, wawasan saya dalam mengambil sebuah keputusan, ya seperti itu. Dan juga ini bisa juga membuat teman-teman yang lain untuk belajar bagaimana dia bisa mengambil keputusan. Untuk contohnya misalkan di kelasnya masing-masing. Karena saya itu selalu melibatkan teman-teman, walaupun saya diberi kepercayaan, tapi saya tetap melibatkan mereka sebagai rekan untuk memberikan masukan ke saya ataupun memberikan koreksi, bahkan atau mensupport saya dalam mengambil keputusan. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak, atas langkah-langkah dan cara-cara Bapak dalam menangani kasus dan keputusan. Itu juga menjadi pengalaman buat saya, buat masukan juga buat saya, pembelajaran buat saya. Mungkin wawancara ini cukup Pak, terima kasih banyak. Terus terang ini menjadi motivasi buat saya juga, ya untuk bagaimana nanti ke depan bisa mengambil keputusan seperti apa yang Bapak lakukan. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus, sehat terus. Semoga sekolah sendiri ini semakin sukses. Selanjutnya refleksi saya dari hasil wawancara. Dari wawancara yang saya lakukan terhadap 2 kepala sekolah tentang bagaimana melakukan pengambilan keputusan secara umum, yaitu yang pertama bahwa dalam mengambil keputusan selalu melibatkan dan masukan dari semua warga sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika dengan mempertimbangkan pengaruh atau dampak positif yang paling besar terhadap kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan juga sudah menggunakan salah satu 4 paradigma dan 3 prinsip. Hanya saja dalam pengujian 9 langkah belum terlaksana secara keseluruhan.